Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Nadila Sahido. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tujuan dan Penggunaan Strategi Pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang wajib dilakukan pendidik dan peserta didik agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut J.R. David, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana yang berisi tentang rangkaian-rangkaian kegiatan yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Dick and Cherry, strategi pembelajaran merupakan suatu kelompok materi dan langkah atau tahapan pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar peserta didik. Pada mulanya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk menenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya, seorang manajer atau pemimpin perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu. Seorang pelatih akan tim basket akan menentukan strategi yang dianggap tepat untuk dapat menenangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya dapat prestasi yang baik. Yang kedua yaitu tujuan strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Peranan tujuan ini sangat penting karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan perilaku dan kemampuan yang harus dicapai dan memiliki siswa yang setelah ia menyelesaikan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. Adapun dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran, terdapat sejumlah ciri yang menunjukkan baik tidaknya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik menurut Cooper, yang pertama, berorientasi pada siswa, yang kedua, mendeskripsikan perilaku sebagai hasil belajar, yang ketiga, jelas dan dapat dipahami, yang keempat, dapat diamati. Sedangkan menurut Suekamto bahwa tujuan pembelajaran hendaknya yang pertama, mencerminkan penampilan atau perilaku yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi di mana perilaku tersebut terjadi. Yang ketiga, memiliki patokan atau standar yang menyatakan perilaku tersebut dianggap memadai. Setiap penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Gane dalam The Conditions of Learning and Theory of Instruction, tujuan strategi pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Afektif berhubungan dengan nilai, yang dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi tidak dalam dunia empiris. Yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terkadang siswa bersifat pasif sehingga hanya memperoleh kemampuan yang intelektual saja. Idealnya sebuah proses pembelajaran menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif dan afektif. Berikut yaitu penggunaan strategi pembelajaran. Penggunaan strategi sangat perlu karena untuk mempermudah dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Berikut yaitu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen untuk utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Yang kedua, aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang berikut, individualis. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegritas. Penggunaan metode diskusi, contohnya, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan. Metode ini tidak hanya terbatas pada aspek intelektual saja, tetapi berkembang secara keseluruhan. Baik, itulah penjelasan dari materi saya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.